Tanah Abang, Warung Buncit, sampai Karet Tengsin. Jakarta punya nama daerah yang tergolong unik untuk didengar. Ternyata, nama-nama daerah itu tidak diambil sembarangan dan punya asal-usul yang menarik. Lalu, seperti apa riwayat nama-nama daerah di Jakarta itu? Get your coffee and let's get it started. Nama-nama daerah di Jakarta memang tidak lepas dari sejarah yang pernah terjadi di wilayah itu. Jagakarsa misalnya, punya sejarah dari serangan Kerajaan Mataram kepada Belanda. Ceritanya, salah satu Panglima Sultan Agung Hanyakarakusuma yang menyerang Batavia di tahun 1629 bernama Surodipo. Namun, serangan pertama yang dilancarkan gagal dan Surodipo pun gugur. Perlawanan kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Raden Bagus Jagakarsa Surobinangun. Seiring waktu, pengganti Sultan Agung bernama Amangkurat I berdamai dengan Belanda. Zainuddin HM dalam buku karyanya berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu menyebutkan bahwa Raden Jagakarsa menolak pulang ke Mataram karena takut kena hukuman penggal. Ia akhirnya mendiami wilayah di Jakarta bagian selatan yang hingga kini disebut Jagakarsa. Selain faktor sejarah, ada pula beberapa wilayah di Jakarta yang diberi nama karena tumbuhan atau tanaman yang ada di wilayah tersebut. Daerah Menteng, Jakarta Pusat misalnya, pada zaman dahulu merupakan hutan yang banyak pohon buah menteng dan disebut sebagai Kampung Menteng. Setelah tanah itu dibeli oleh pemerintah Belanda pada tahun 1912 untuk dijadikan perumahan pegawai, lokasi itu kemudian disebut Menteng. Hal serupa juga terjadi pada daerah Kemang. Dahulu, wilayah ini disebut-sebut banyak ditumbuhi oleh pohon kemang, yaitu pohon kayu yang saat ini sudah cukup langka. Demikian pula dengan wilayah Kebayoran yang berasal dari kata kebayuran, yang artinya wilayah yang banyak terdapat pohon jati bayu. Siapa yang tidak tahu dengan Tanah Abang? Kawasan yang terkenal sebagai pusat tekstil terbesar di Asia Tenggara ini punya sejarah khusus di balik nama wilayahnya. Ada beragam versi sebenarnya terkait asal-usul nama Tanah Abang. Pertama, wilayah ini sebenarnya awalnya disebut sebagai Nabang, yang oleh Belanda ditulis formal sebagai Denabang. Oleh penduduk lokal, nama itu diplesetkan sebagai Tenabang. Versi kedua, nama ini dikaitkan dengan penyerangan Batavia oleh pasukan Mataram. Kala itu, wilayah ini merupakan bukit dengan tanah berwarna merah. Karena warna tanah tersebut, wilayah itu disebut sebagai Tanah Abang karena abang berarti merah dalam bahasa Jawa. Jejak Mataram ini juga ada di daerah lain di Jakarta, yaitu Matraman. Nah, kalau yang ini sepertinya mudah ditebak ya. Daerah ini dulunya jadi markas pasukan Sultan Agung dari Mataram saat menyerang Batavia yang dikuasai oleh VOC. Saat itu, pasukan Mataraman sedang melakukan penyerangan kepada VOC yang dipimpin oleh Jan Pietersen Koen. Mataram waktu itu menyerang 2 kali VOC di tahun 1628 dan 1629. Sayangnya, dua-duanya mengalami kekalahan. Selain nama-nama yang dipengaruhi oleh penyerangan Mataram ke Batavia, ada pula nama-nama daerah yang dipengaruhi oleh sejarah Tionghoa di Jakarta. Konon, kedatangan orang-orang Tionghoa ini berkaitan dengan aktivitas VOC yang menjadikan mereka mitra dagang. Lalu, bagaimana dengan salah satu pecinan terbesar di Jakarta, yaitu Glodok? Nah, kalau yang ini, konon katanya berasal dari gerojok yang merupakan bunyi dari air yang jatuh dari pancuran. Namun, orang Tionghoa dulu di sana tidak bisa mengucap nama gerojok, jadilah nama Glodok. Selain dari sejarah Tionghoa, ada juga nama daerah yang diambil dari warga pendatang yang bermukim di sana. Berlaku untuk kawasan Senayan di Jakarta Selatan.
Konon, daerah ini dulunya adalah tempat tinggal bangsawan dari Bali yang bernama Wangsanayan. Lalu, nama ini kemudian lama-lama disingkat menjadi Senayan. Pola-pola penamaan ini juga ditemukan di era penjajahan Belanda. Kala itu, Belanda suka mengatur pemukiman berdasarkan etnis, seperti Kampung Ambon, Kampung Bali, Kampung Bugis, Kampung Melayu, dan lain sebagainya. Di masa itu, orang-orang dari etnis tersebut dibuat tinggal mengelilingi benteng VOC di Batavia. Penjajahan Belanda juga memberikan pengaruh lain untuk nama daerah di Jakarta. Pasar Senen misalnya, dulunya bernama Vink Pasar. Nama ini berasal dari nama arsiteknya yaitu Justinus Vink. Namun, karena dulunya hanya buka di hari Senin, nama yang lebih identik adalah Pasar Senen yang masih dipakai hingga saat ini. Jika ditilik sejarahnya, konon pasar ini adalah pasar tertua yang ada di Jakarta. Selain itu, dikisahkan kalau pasar ini adalah pusat niaga pertama yang menggunakan uang sebagai alat jual beli yang sah. Sebenarnya masih banyak lagi nama-nama daerah di Jakarta yang punya asal-usul menarik. Nah, kalau menurut kalian, daerah mana yang punya kisah awal paling unik? Berikan pendapatnya.